Oke, Wet, kali ini kita kedatangan Vario 125 nih yang akan melakukan pemasangan paket power up spek 62. Nah, di sini untuk motornya ini sebelum kita melakukan pemasangan, di sini kita akan bongkar dulu nih. Kita cek kondisi dari part standarnya. Dan untuk throttle bodinya di sini teman-teman bisa lihat sendiri. Untuk kondisinya masih bagus tapi hanya kotor saja. Jadi kita bersihkan saja. Oh ya, di sini pasti teman-teman bakal nanya nih, "Bang, itu biayanya berapa nih untuk paket power up seperti yang ini?" Jadi saya akan spill total biayanya, tapi kita lihat dulu nih apa saja yang akan kita pasang dan prosesnya seperti apa saja. Jadi kira-kira teman-teman ada bayangan nih ketika mengeluarkan budget untuk pemasangan paket power up seperti ini di bengkel High Standard Workshop ataupun ke bengkel yang teman-teman percaya lainnya. Nah, di sini sebelumnya kita akan bongkar dulu untuk mesinnya. Kita akan cek untuk kondisi dari part-part standarnya, apakah ada yang minta diganti atau memang sudah waktunya untuk diganti karena usia pemakaian. Jadi di sini kita lakukan pembongkaran dan juga pengecekan secara bertahap. Nah, di sini kita bongkar headnya dan juga blok set pistonnya. Dan di sini teman-teman bisa lihat nih untuk kondisi bloknya tidak ada yang baret, masih aman. Jadi kemungkinan ownernya ini rajin nih untuk proses penggantian olinya. Kemudian untuk noken as di sini masih bagus, tidak ada bagian yang baret dan seperti teman-teman lihat pelumasan di noken as ini sangat bagus. Jadi kemungkinan olinya juga rajin diganti. Nah, di sini untuk klepnya teman-teman bisa lihat ada bekas endapan karbon karena memang motor ini jarang untuk servis yang dibongkar seperti ini. Kemudian untuk piston di sini teman-teman lihat ada endapan karbon di pistonnya tapi bagus, di sini tidak terlalu kotor. Dan untuk pelatok cam di sini untuk pelatok rollernya ini bearing-bearingnya masih aman, jadi tidak perlu ada yang diganti. Dan untuk di bagian head di sini teman-teman masih bisa lihat sangat bagus, masih fresh, tidak ada bagian yang melengkung untuk di bagian headnya. Nah, di sini jadi kita akan modifikasi untuk di bagian head standar ini kita akan pasang klep ukuran 3126 atau klep CRF. Nah, di sini kita lanjut nih untuk proses porting polishnya. Setelah melakukan porting polish di sini kita melakukan penyekiran. Nah, sebenarnya klepnya kita ganti menggunakan ukuran lebih besar tapi tidak sempat kita videokan. Dan oh ya, di sini sebenarnya kita juga modifikasi sedikit di bagian water jacket kita geser. Nah, di sini saya akan spill juga nih untuk paket apa saja yang akan kita pasang. Di sini pertama kita akan pasang blok cast iron yang double coolant. Kemudian piston set dengan piston forget. Di sini pistonnya masih mentah. Kenapa kita pilih yang mentah? Agar kita bisa menyesuaikan kompresi target yang akan kita gunakan. Dan untuk total body di sini kita menggunakan ukuran 34. Begitupun untuk intake-nya di sini kita modifikasi sedikit karena kita sesuaikan dengan portingan yang kita lakukan pada headnya. Kemudian sudah termasuk satu set dengan banana, kemudian ecukan 5 plus yang tipe dual band. Dan juga tidak lupa packing block dan juga packing headnya. Nah, di sini juga sudah satu set dengan ring piston. Dan ini dia nih pistonnya setelah kita lakukan bubut coak. Nah, setelah ini kita akan lakukan buret untuk mengukur kompresi yang sesuai dengan target kita nih. Nah, di sini kita kasih keris di bloknya, kemudian kita posisikan pistonnya di top. Nah, di sini kita teman-teman bisa lihat untuk kerisnya. Di sini kenapa kita berikan keris agar cairan buretnya itu tidak masuk ke dalam keringkis. Nah, di sini untuk packing head kita menggunakan packing head tembaga yang berukuran 0,5 ketebalannya. Untuk diameter sesuai dengan diameter piston yaitu 62. Setelah itu kita kencangkan headnya menggunakan kunci torsi. Kemudian kita ukur nih, kita masukkan cairan ke dalam ruang bakar untuk mengetahui berapa kompresi yang kita dapatkan di dengan ukuran piston yang masih mentah seperti tadi. Nah, setelah melakukan memasukkan cairan di sini kita ukur kompresi dan di sini kita coba cek nih apakah ada bagian yang mentok di antara coakan in dan juga coakan X. Dan ini kondisi pistonnya setelah kita cuci bersih setelah proses pengukuran kompresi. Dan untuk kompresi yang kita dapatkan itu di 12,5. Jadi memang targetnya di 12,5. Nah, sebelum pemasangan blok di sini kita lumasi dulu sebagai pelumasan awal ketika motor pertama kali dihidupkan. Jadi lanjut nih kita pasang di bagian piston dan juga bloknya. Oh ya, di sini seperti yang saya katakan tadi untuk headnya di sini kita geser juga nih water jacketnya karena setelah kita ukur terlalu mepet jadi kita geser. Nah, dan di sini kita pasang dial dulu nih karena di sini kenapa kita pasang dial karena untuk camnya kita menggunakan cam yang tipe request sendiri. Jadi kita tidak gunakan tipe cam yang disediakan BRT tapi
kita request sendiri datanya sesuai dengan spek yang akan kita buat. Nah, setelah kita melakukan proses pendayalan, dan sini saya sepil noken asnya nih. Ini noken asnya, noken as birthday yang kita request. Dan di sini untuk peer clap juga kita ganti menggunakan yang baru dengan tipe yang racing. Kemudian camnya kita pasang pelatuk. Oh ya, di sini seal clapnya pun sudah kita ganti baru. Nah, ini kondisi headnya setelah kita pasang cam, peer clap dan juga pelatuknya. Jadi lanjut nih, kita pasang di bagian bloknya. Jangan lupa mengencangkan baut head menggunakan kunci torsi agar kekencangan baut satu dengan yang lain sama presisi untuk menghindari terjadinya air radiator nyebrang seperti pada kasus sebelum-sebelumnya. Nah, di sini setelah itu kita rakit mesinnya, kemudian kita pasang di sini injektornya pun kita ganti menggunakan yang 180 cc dan kita masukkan air radiator, jangan sampai lupa. Kemudian kita coba hidupkan. Nah, setelah normal di sini kita cek lagi tidak ada bagian yang bocor. Kemudian kita indrayan dan kita pasang cujukannya dulu nih. Nah, di sini kita pasang cujukannya yang tipe dual band. Kemudian kita kalibrasi dan kita pasang power up. Di sini kebetulan ordernya bawa sendiri power upnya. Dan ini dia nih setelah kita melakukan dyno test dan juga proses mapping ECU. Di sini untuk hasil dynonya, nah, di sini kita mendapatkan hasilnya itu di 21,54 horsepower dengan peak power di 9000 dengan torsi di 15,37 Nm. Nah, di sini untuk hasilnya, dan ini dia nih untuk motornya sudah selesai, tinggal kita serah terimakan ke ownernya. Dan untuk biayanya di sini bisa berbeda-beda tergantung dari kondisi motor teman-teman yang teman-teman bawa ke bengkel High Standard Workshop. Untuk kebetulan untuk motor ini biaya yang dikeluarkan kemarin itu bisa sampai 6.327.000 karena ada beberapa part standar yang minta kita ganti seperti bibel dan juga rumah loadernya kita minta ganti yang baru. Nah, ini dia wet untuk biaya motor paket bore up spek 62 di High Standard Workshop. Dengan berbeda-beda kondisi motor teman-teman, maka biaya pun mengikuti dari kondisi dari mesin motor teman-teman itu sendiri. Oke, sekian video kali ini. Semoga video ini bisa menjadi referensi teman-teman nih untuk memilih tempat pemasangan ataupun paket bore up yang akan digunakan pada Vario kesayangannya. Dan semoga video bermanfaat dan terima kasih.